Sebelum merinci informasi lebih lanjut, mari kita peroleh gambaran singkat tentang BlackRock dan posisinya yang signifikan di pasar keuangan. Dengan aset senilai 9,1 triliun dolar pada akhir Q1 tahun ini, BlackRock bukan hanya raksasa keuangan, tetapi juga pemandu tren pasar global. Sekarang, dengan rencana peluncuran ETF Bitcoin Spot, BlackRock menghadapi tantangan dari regulator utama, terutama SEC di Amerika Serikat. Halo penonton setia J-Coin, selamat datang kembali di channel kami yang menjadi sumber daya lengkap untuk memahami dunia cryptocurrency. BlackRock plans for iShares Bitcoin Trust. BlackRock, sebagai manajer keuangan terbesar, mengambil langkah besar dengan mengajukan permohonan iShares Bitcoin Trust. Ini adalah Exchange Traded Fund, ETF, yang memberikan eksposur kepada Bitcoin sebagai bentuk dana yang diperdagangkan di bursa. Pengajuan ini mencerminkan upaya BlackRock untuk menciptakan produk investasi yang dapat memanfaatkan pertumbuhan cryptocurrency. Lihat BlackRock untuk menggunakan Coinbase. Dalam pengembangan yang menarik, BlackRock memiliki niat untuk menggunakan Coinbase sebagai mitra penyimpanan dan penetapan harga pasar untuk iShares Bitcoin Trust. Coinbase, sebagai bursa kripto terbesar di Amerika Serikat, dianggap sebagai mitra yang strategis untuk menyimpan aset kripto seperti Bitcoin. Keputusan BlackRock ini dapat membawa dampak positif dalam hal keamanan dan kepercayaan investor terhadap produk ETF, karena Coinbase dikenal sebagai platform yang aman dan terkemuka dalam menyimpan kripto. Pilihan BlackRock untuk bermitra dengan Coinbase juga mencerminkan dorongan lebih lanjut terhadap adopsi mainstream cryptocurrency. Dengan menggunakan platform yang sudah mapan dan diakui secara luas seperti Coinbase, BlackRock berusaha membangun fondasi yang solid untuk mendukung ETF Bitcoin Spot mereka. Namun, seperti yang kita ketahui, langkah ini tidak datang tanpa tantangan, khususnya dari regulator seperti SEC. Rintangan yang dihadapi BlackRock dengan otoritas keuangan, khususnya SEC. Meskipun BlackRock merupakan kekuatan besar di dunia keuangan, mereka tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi oleh otoritas keuangan, terutama Komisi Sekuritas dan Bursa di Amerika Serikat. SEC telah menjadi penentang konsisten terhadap perkenalan ETF Bitcoin berbasis spot, termasuk permohonan BlackRock. Proses regulasi SEC memerlukan pengajuan prospektus yang memenuhi standar tertentu, untuk melindungi investor dan memastikan pasar yang sehat. Dalam penolakan sebelumnya terhadap permohonan ETF Bitcoin, SEC menyatakan kekhawatiran mereka terkait keamanan aset kripto, khususnya di pasar spot. Mereka berpendapat bahwa pasar spot Bitcoin terlalu buram dan rawan terhadap praktik penipuan dan manipulatif. Mengapa SEC konsisten menolak ETF Bitcoin berbasis spot? SEC memiliki pandangan konsisten terkait keamanan dan stabilitas pasar spot Bitcoin. Mereka merasa bahwa ketidakkegulan dan likuiditas yang kurang dalam pasar spot dapat menimbulkan risiko signifikan bagi investor retail. Dalam penolakan terhadap permohonan FunEgg pada bulan Maret, SEC menyatakan bahwa divisi CBOE yang mengajukan permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dirancang untuk mencegah tindakan penipuan dan manipulatif, serta melindungi kepentingan publik. Keputusan ini menciptakan hambatan yang signifikan bagi BlackRock dan upaya mereka untuk meluncurkan ETF Bitcoin Spot. Namun, melalui pengajuan ini, BlackRock mungkin berharap mempengaruhi pandangan SEC dan meyakinkan mereka bahwa pasar spot Bitcoin dapat diatur dan aman bagi investor retail. Mengapa BlackRock bersikeras mengajukan permohonan meskipun ada penolakan berulang oleh SEC? Pertanyaan yang mungkin muncul adalah mengapa BlackRock, meskipun dihadapkan pada penolakan berulang oleh SEC, masih bersikeras untuk mengajukan permohonan ETF Bitcoin Spot. Jawabannya mungkin terletak pada beberapa faktor kunci. 1. Pengaruh dan legitimasi. BlackRock sebagai manajer keuangan terbesar di dunia memiliki pengaruh yang signifikan. Penggunaan nama mereka, ukuran perusahaan, dan latar belakang keuangan tradisional, mungkin dianggap sebagai aset penting dalam merayu regulator. Dengan berhasil meluncurkan ETF Bitcoin, BlackRock dapat memberikan legitimasi lebih lanjut pada dunia cryptocurrency di mata investor institusional dan publik pada umumnya. 2. Kepercayaan pada perubahan opini publik dan regulator. BlackRock mungkin meyakini bahwa opini publik dan regulator dapat berubah seiring waktu.
Dengan mengajukan permohonan berulang kali, mereka mungkin berharap untuk menunjukkan kematangan dan kesiapan industri cryptocurrency, seiring dengan perubahan sikap yang lebih positif terhadap teknologi blockchain dan aset digital. Potensi dampak positif jika BlackRock berhasil memperoleh persetujuan. Jika BlackRock berhasil memperoleh persetujuan SEC untuk meluncurkan ETF Bitcoin Spot, hal itu dapat memiliki dampak positif yang signifikan. Beberapa potensi dampak termasuk sebagai berikut. 1. Peningkatan kepercayaan investor. Keberhasilan BlackRock dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap cryptocurrency secara keseluruhan. Ini bisa membuka pintu bagi lebih banyak dana institusional untuk masuk ke pasar kripto. 2. Kenaikan nilai Bitcoin. Peluncuran ETF Bitcoin Spot dapat mengakibatkan kenaikan nilai Bitcoin karena ini akan memberikan akses yang lebih mudah dan lebih aman kepada investor retail dan institusional, yang pada gilirannya dapat menghasilkan permintaan yang lebih tinggi. 3. Dorongan untuk adopsi massa. Keberhasilan BlackRock dapat menjadi katalisator untuk adopsi massa cryptocurrency. Lembaga keuangan lainnya mungkin mengikuti jejak mereka, membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut di ruang cryptocurrency. Melalui pemahaman mendalam terhadap risiko dan potensi imbalan, BlackRock mungkin melihat investasi jangka panjang dalam cryptocurrency sebagai langkah strategis. Perubahan sikap BlackRock terhadap Bitcoin. Penting untuk memahami perubahan sikap pimpinan perusahaan, dan dalam hal ini, CEO BlackRock, Larry Fink, memegang peran kunci. Pada tahun 2017, Fink menyebut Bitcoin sebagai indeks pencucian uang, mengungkapkan skeptisisme terhadap aset digital ini. Namun, sejak saat itu, pandangan Fink terhadap Bitcoin telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada bulan Agustus, Fink mengumumkan bahwa BlackRock akan menawarkan layanan perdagangan Bitcoin kepada beberapa klien institusional. Langkah ini mencerminkan evolusi pandangan BlackRock dari sikap awal yang skeptis menjadi lebih terbuka terhadap peluang yang ditawarkan oleh cryptocurrency. Perubahan sikap Larry Fink dapat menjadi indikasi bahwa para pemimpin di dunia keuangan mulai melihat potensi nilai dan keberlanjutan Bitcoin sebagai kelas aset. Ini juga mencerminkan respons adaptif BlackRock terhadap perubahan dinamika pasar dan kebutuhan klien mereka. Tantangan SEC dengan Grayscale dan implikasinya. Kasus yang melibatkan Grayscale, perusahaan pengelola dana kripto terkemuka, memberikan pandangan yang berharga tentang dinamika hubungan antara industri cryptocurrency dan otoritas regulasi, terutama SEC. Grayscale telah mengajukan permohonan untuk mengubah Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC dari indeks yang didukung berjangka menjadi spot, dengan harapan untuk menjadi ETF. Namun, SEC telah menolak untuk mengizinkan perubahan tersebut dengan alasan pasar spot yang terfragmentasi dan tidak diatur. Pihak SEC berpendapat bahwa pasar berjangka yang diatur memberikan perlindungan lebih baik bagi investor, dan meminimalkan risiko manipulasi pasar. Implikasinya adalah bahwa regulasi yang lebih ketat mungkin diperlukan, sebelum ETF Bitcoin berbasis spot dapat disetujui. Bagaimana keputusan SEC dapat memengaruhi pasar dan Coinbase? Keputusan SEC terkait dengan Grayscale dan penolakan sebelumnya terhadap ETF Bitcoin berbasis spot, dapat memiliki dampak yang signifikan pada pasar cryptocurrency, dan juga dapat memengaruhi platform seperti Coinbase, yaitu sebagai berikut. 1. Pengaruh pada harga dan volume. Keputusan SEC dapat memengaruhi harga Bitcoin dan volume perdagangan secara keseluruhan. Penolakan terhadap produk investasi kripto dapat menciptakan ketidakpastian di pasar, yang dapat mempengaruhi harga secara negatif. 2. Peningkatan regulasi. Keputusan SEC yang konsisten untuk menolak ETF Bitcoin berbasis spot dapat mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan regulasi yang lebih ketat dalam upaya untuk melindungi investor. Hal ini dapat mempengaruhi cara platform seperti Coinbase beroperasi dan bersaing di pasar yang mungkin menjadi lebih diatur. 3. Dampak pada adopsi institusional. Keberhasilan atau kegagalan produk investasi kripto dapat memengaruhi sikap institusi terhadap aset digital. Jika SEC memberikan persetujuan, ini dapat membuka pintu bagi lebih banyak investasi institusional. Sebaliknya, penolakan dapat menimbulkan keraguan di kalangan investor institusional. Dengan melihat bagaimana regulator seperti SEC merespons berbagai aspek industri cryptocurrency, kita dapat memahami bagaimana peraturan dapat membentuk arah dan pertumbuhan pasar. Kesimpulan. Dalam perjalanan diskusi ini,
kita telah menyelami rencana ambisius BlackRock untuk memperkenalkan ETF Bitcoin Spot, menghadapi berbagai tantangan dari regulator, terutama SEC. Beberapa poin kunci yang telah dibahas mencakup pengajuan iShares Bitcoin Trust sebagai langkah besar, kolaborasi BlackRock dengan Coinbase, dan berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk pandangan SEC terkait keamanan pasar spot Bitcoin. Selain itu, kita menganalisis alasan BlackRock tetap bersikeras meskipun ada penolakan berulang dari SEC, serta potensi dampak positif jika mereka berhasil memperoleh persetujuan. Perubahan pandangan CEO BlackRock, Larry Fink, terhadap Bitcoin juga menjadi fokus, dengan langkah-langkah perusahaan dalam mengeksplorasi layanan perdagangan Bitcoin. Terakhir, kita merinci tantangan SEC dengan Grayscale dan implikasinya pada pasar dan platform seperti Coinbase. Untuk kesimpulan keseluruhan, diskusi ini memberikan pemahaman mendalam tentang langkah besar BlackRock dalam merangkul dunia cryptocurrency dan menghadapi dinamika kompleks dalam regulasi pasar digital. Yes. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat dan perspektif Anda. Apakah Anda optimis terhadap potensi ETF Bitcoin Spot? Atau apakah Anda memiliki kekhawatiran tertentu terkait regulasi dan keamanan? Silakan bagikan pandangan Anda dalam komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan, dan nyalakan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan pembaruan seputar cryptocurrency dan perkembangan terbaru di dunia keuangan digital. Terima kasih telah bergabung, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.